Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas MPIE, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan, akan mempresentasikan tentang analisis jabatan. Dengan kelompok kami yang pertama, Linda Nikmatus Solikah, yang kedua Sandy Adi Pratama, yang ketiga Tias Ariyanti. Analisis jabatan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM dalam satu organisasi yang merupakan suatu penentuan dari isi jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi serta persyaratan yang dibutuhkan agar seseorang mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam jabatan yang diembannya dengan baik dan maksimal. Jadi, analisis pekerjaan itu merupakan suatu proses sistematis yang dimanfaatkan untuk mengetahui isi dari suatu jabatan atau job content yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, kondisi kerja, serta syarat-syarat kualifikasi dari suatu jabatan agar seseorang mampu menjalankan tugas-tugas dalam suatu jabatan dengan baik dan maksimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan analisis jabatan. Tujuan analisis jabatan ini ada 4, yaitu yang pertama, menetapkan spesifikasi karyawan. Dengan adanya analisis jabatan ini, maka para karyawan akan dapat memiliki persyaratan kepegawaian dan dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terdapat dalam jabatan, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan yang menduduki suatu jabatan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan berhasil. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan pelatihan. Adanya analisis jabatan ini, maka dapat diketahui kemampuan ataupun keahlian yang dibutuhkan karyawan, sehingga dapat ditentukan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut dalam membantu pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, yaitu menentukan peringkat. Dengan analisis jabatan, maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan, sehingga dapat dinilai dan dibandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya, dan dapat disusun peringkat jabatan dalam organisasi. Tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan metode. Dengan analisis jabatan ini, maka dapat diketahui bobot dari suatu jabatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan terhadap berbagai metode kerja dalam suatu jabatan apabila terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah jenis analisis jabatan. Jenis analisis jabatan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, analisis jabatan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi tentang beberapa aspek, yaitu yang pertama tanggung jawab. Tanggung jawab ini merinci unit organisasi kepada suatu kedudukan, harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan-pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Selanjutnya, kewajiban-kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Uraian tugas pada model tradisional ini adalah mencatat tugas-tugas umum yang dilaksanakan oleh sejumlah pembantu administrasi. Dan yang kedua adalah analisis jabatan berorientasi pada hasil. Analisis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan kepada para pekerja dan keterkaitan antara tugas-tugas. Selanjutnya adalah manfaat analisis jabatan. Menurut Samsudin, manfaat analisis jabatan yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama individu dan yang kedua bagi organisasi. Yang manfaat bagi individu yaitu mempengaruhi dan menentukan standar kehidupan serta menggambarkan status sosial ekonomi. Selain itu, semakin besar penghasilan seseorang, semakin terbuka peluang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan memuaskan. Adapun manfaat bagi organisasi yaitu sebagai wahana perwujudan eksistensi dan pencapaian tujuannya, pekerjaan yang dilaksanakan secara produktif dan berkualitas yang mampu menghasilkan produk dan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya adalah teknik analisis jabatan. Terdapat beberapa metode dalam analisis jabatan, yaitu yang pertama, metode observasi. Metode ini dilaksanakan dengan menggunakan observasi atau peninjauan
pada tiap-tiap jabatan dan mengadakan pembicaraan atau diskusi dengan para pekerja atau karyawan yang bersangkutan. Adapun kelebihan dalam menggunakan metode observasi adalah dapat menggali informasi pekerjaan secara aktual dan dapat menghimpun informasi dalam waktu relatif singkat. Adapun kelemahan dalam penggunaan metode observasi, yaitu tidak tepat digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan pelatihan yang intensif dan tidak mungkin digunakan untuk menganalisis pekerjaan yang berbahaya. Metode selanjutnya adalah metode interview atau wawancara. Wawancara ini dapat diperoleh dari para penganalisis jabatan dengan mewawancari langsung kepada para pekerja. Dalam interview harus dihindari kesalahpahaman antara penganalisis jabatan dengan yang diwawancarainya. Adapun kelebihan dalam menggunakan metode interview, yaitu dapat menghimpun informasi pekerjaan yang bersifat standar dan tidak standar, dan dapat mengungkapkan informasi pekerjaan yang pelaksanaannya dominan bersifat fisik dan mental. Adapun kelemahan metode interview, yaitu pekerja yang diwawancarai cenderung tidak jujur dalam memberikan jawaban karena merasa curiga. Selanjutnya, pertanyaan yang tidak jelas dan sering disalah tafsirkan. Metode yang terakhir adalah angket atau kuesioner. Daftar pertanyaan atau angket mengenai jabatan dibuat sedemikian rupa dan dikirimkan pada para pekerja yang bersangkutan. Adapun kelebihan penggunaan metode angket adalah mudah mengerjakan karena responden hanya memilih jawaban. Yang kedua, pertanyaan angket dapat dibuat sesuai kebutuhan dan menghemat penggunaan waktu dan tenaga. Adapun kelemahan dari penggunaan metode angket, yaitu kurang produktif dalam menggunakan waktu. Dapat terjadi kekeliruan menafsirkan maksud pertanyaan. Angket belum tentu dapat menyelesaikan semua masalah. Selanjutnya adalah tahap analisis jabatan. Tahap proses analisis jabatan menurut Mattis dan Jackson terbagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan analisis jabatan. Merencanakan analisis jabatan sangat penting bahwa proses analisis bekerja direncanakan sebelum mulai mengumpulkan data dari para manajer dan karyawan. Mungkin pertimbangan paling penting adalah mengidentifikasi sasaran dari analisis jabatan itu. Yang kedua adalah mempersiapkan dan mengkomunikasikan analisis jabatan. Persiapan dimulai dengan mengidentifikasi pekerjaan yang sedang dikaji. Dalam fase ini, para karyawan yang akan dilibatkan dalam melakukan analisis jabatan dan metode yang dilakukan harus diidentifikasi. Hal ini juga harus dispesifikasi bagaimana pelaksanaan dan manajer yang kini bertugas akan berperan serta dalam proses itu dan berapa banyak karyawan yang akan dipertimbangkan. Yang ketiga adalah melakukan analisis jabatan. Dengan tuntasnya persiapan analisis jabatan dapat dilakukan, metode yang dipilih akan menentukan jalur waktu untuk kegiatan itu. Waktu yang cukup harus diberikan untuk mendapatkan informasi dari para karyawan dan manajer. Yang keempat adalah mengembangkan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tahap ini analisis pekerjaan akan menyiapkan rancangan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir, yang kelima adalah mempertahankan dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Evaluasi analisis jabatan. Yang pertama, suatu proses analisis dan penilaian jabatan tertentu untuk menentukan tingkat harga balas jasa yang wajar, dengan mana struktur upah yang adil akan disusun. Yang kedua, suatu metode
jabatan secara keseluruhan guna dijadikan dasar penentu upah. Yang ketiga, penilaian jabatan guna menentukan jabatan tertentu dalam suatu hierarki jabatan. Yang terakhir, keempat, sesuatu yang bertujuan untuk menentukan nilai relatif dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu organisasi dengan cara logis dan disepakati bersama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.